Salam jumpa. Keberhasilan orang percaya dapat menjadi seorang murid yang sejati tidak lepas dari peranan seorang pembimbing rohani. Sebagai seorang pembimbing rohani bukan hanya memiliki keterampilan dalam pendekatan ataupun penguasaan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi juga harus memiliki karakter yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang akan dimuridkan. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 2, 1-12, maka akan ditemukan karakter yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam memuridkan jemaat di Tesalonika. Pertama, keterbukaan. Apa adanya. Tidak mencari nama baik dan pencitraan dalam pelayanan yang dilakukannya. 1 Tesalonika 2, 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Kalau kita pelajari dalam surat 1 Tesalonika 2, maka kita dapat menemukan bahwa Paulus mengalami fitnahan dari kelompok tertentu. Namun hal itu dibantah oleh Paulus dengan kata, "Kamu adalah saksi." Dalam hal ini Paulus tidak membalas fitnahan dengan kecaman atau serangan lainnya. Yang difokuskan Paulus adalah jemaat yang ia layani agar imannya dapat bertumbuh. Kedua, menjadi teladan. 1 Tesalonika 2, 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu, yang percaya. Tanpa menyombongkan diri, Paulus menggambarkan gaya hidupnya, yang kudus, adil dan tak bercacat. Di dalam diri Paulus tidak ada sesuatu apapun yang ia tutup-tutupi, semua terbuka apa adanya. Ketiga, tanggung jawab. 1 Tesalonika 2, 11. Kamu tahu, betapa kami, seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dalam membimbing jemaat, menampilkan sebuah keteladanan saja tidaklah cukup. Banyak orang membutuhkan lebih daripada sekadar keterbukaan dan keteladanan. Paulus mengumpamakan dirinya sebagai seorang bapa bagi jemaat di Tesalonika. Sebagai seorang bapa, ia mempunyai tanggung jawab untuk membimbing setiap jemaat yang dilayani. Menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi dalam melayani Tuhan, terutama di dalam membimbing kehidupan rohani jemaat tidaklah mudah. Oleh sebab itu dibutuhkan sikap terbuka, menampilkan apa adanya, hingga dapat menjadi teladan. Di samping itu, jemaat juga dapat melihat ketulusan hati dan tanggung jawab kita, sebagai pembimbing rohani di dalam membawa jemaat masuk dalam proses pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.